Pemirsa, kita akan diskusikan persoalan ini dengan pengamat politik Adi Prayitno dan juga politikus PKB Saiful Huda. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mas Abraham. Mas Abraham. Iya, saya ke Bung Adi terlebih dahulu ya. Bung Adi, ini kan masih samar-samar. Sebetulnya sasaran tembaknya Presiden ini siapa? Ya, adalah menteri yang memang tidak sejalan dengan Presiden. Kan Presidennya juga baru kaget kan, hampir 10 tahun menjadi Presiden, kok baru tahu gitu bahwa ada kementerian yang persoalan remeh-temeh pun juga impor. Pen, buku, itu kan tentu menjadi suatu hal yang naif ya. Bagi saya ini adalah tanda-tanda alam bahwa reshuffle itu akan segera dilakukan. Karena tanda alam sebelumnya sudah disampaikan oleh salah satu elit PKB yang menyatakan bahwa di akhir bulan Maret akan ada reshuffle. Karena PKB yang ngomong, kok rasa-rasanya saya setuju aja, sami'na wa ta'na. Yang kedua, ini ditambah misalnya Presiden marah-marah karena sejumlah menteri yang memang sudah tidak bisa diharapkan dan mengancam reshuffle. Dan yang ketiga yang paling penting, Mas Abraham, adalah memang begitu banyak kritikan publik terhadap sejumlah kinerja kementerian yang dinilai memang menimbulkan kegaduhan dan tentu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Ini soal minyak goreng, ada menteri yang kemudian seakan-akan bikin negara ini mau hampir kiamat gitu ya dengan isu-isu yang dibuat gitu. Tiga variabel yang menurut saya adalah tanda-tanda alam bahwa sebenarnya reshuffle ini hanya tinggal menunggu waktu. Oke. Kita akan ke Mas Saiful Huda karena sudah disinggung tadi soal PKB. Meskipun tidak secara eksplisit disampaikan Presiden amarahnya ke menteri siapa, tapi mengenai isu reshuffle yang jelas PKB sudah meresponnya. Bahkan Caimin menyebutkan jika reshuffle itu terjadi dan yang diganti adalah menteri PKB, akan terjadi nih Rusia-Ukraina perangnya begitu. Saya nggak tahu nih yang mana Ukraina, yang mana Rusia. Apa maksud di balik ini semua, Pak Saiful? Ya, job ketua umum kita biasa. Mas Adi tahu itu. Tapi prinsipnya hari ini Pak Presiden menyampaikan kekesalan beliau. Ini semakin menambah reasoning terkait dengan reshuffle kelihatannya. Kalau kembali normatif kan karena PAN gabung dan dalam akomodasi politik ya wajar Presiden memberikan seat kabinet terhadap PAN kemarin, dan kemudian hari ini ditambah terkait dengan evaluasi Pak Presiden menyangkut soal penggunaan produk lokal yang tidak dipatuhi oleh para menterinya. Dan saya kira ya wajar level kekesalan itu dan bisa saja ini menjadi reasoning percepatan reshuffle kabinet. Oke, yang merasa sangat was-was adalah PKB jelas ya dari beberapa statement politikusnya ya, termasuk bahwa ya Caimin suka bercanda itu kita tahu, tapi bahwa beberapa jajaran di teras partai juga menyinggung hal ini juga ini menarik begitu. Mengapa PKB merasa terancam? Siapa menteri yang merasa diganti? Enggak sih, sekali lagi kita nggak ada masalah apapun. Kita kembalikan semuanya kepada Pak Presiden selaku pemegang mandat untuk mereshuffle dan tidaknya. Mas Saiful, Anda berbeda dengan apa yang disampaikan oleh beberapa jajaran partai lainnya begitu? Enggak, prinsipnya sekali lagi kita kembalikan ke Pak Presiden. Tentu sebagai partai pengusung loyal selama ini terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, ya wajar kalau misalnya PKB memberikan rambu-rambu. Kalau perlu bahkan perlu nambah PKB. Nah itu dia tuh. Begini, saya ke Bung Adi. Bung Adi, agar tidak kesannya ini transaksi politik yang artinya begini, tidak ada kepentingan publik yang dibawa dalam isu reshuffle ini. Sebetulnya menurut Anda sudah tepatkah memang sasaran tembaknya ada 3 menteri PKB di sini yang kita ketahui ya, ada dari Kementerian Agama, kemudian juga Desa termasuk tenaga kerja. Ya, job Caimin itu sebenarnya semakin menebalkan seakan-akan Jokowi dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle. Ya, Mas Abraham ya. Cuman kan Caimin ini kan selalu menyampaikan sesuatu dengan joke, meski substansinya itu penting. Sekalipun Presiden melakukan reshuffle, tapi ada hukum yang tidak boleh dilanggar. Satu, ya, tidak boleh mengurangi jatah menteri yang sudah dimiliki oleh partai-partai. Salah satunya PKB. PKB yang sudah ada 3, jangan coba kurangin. Ini bisa menjadi perang Rusia dan Ukraina. Kan begitu pesan yang sederhana. Kalau bisa kan kalau reshuffle ini nambah itu jauh lebih baik buat PKB. Ini adalah politik yang sebenarnya ingin mengcover bahwa jangan
jangan sampai reshuffle itu justru merugikan partai-partai yang memang sejak awal sebentar. berdarah sama Jokowi kan begitu, hanya ingin akomodasi orang yang kemudian bergabung di tengah jalan. Sebentar Mas Adi, bahwa disinggung perang Rusia Ukraina kan ada istilah itu yang istilah ramai sekarang di publik tuh URA ya. Tapi jangan-jangan urusan reshuffle ini saking disinggung Ukraina Rusia yang jadi ora urus gitu. Warga dengan urusan reshuffle ini begitu. Yang ingin saya tahu, ada nggak sih kepentingan publik sebetulnya di samping bahwa mengakomodir PAN masuk kabinet di balik ini semua? Tentu ada kepentingan publik supaya nanti kalau ada rombak kabinet, menterinya itu selain tidak bikin kegaduhan, yang kedua tentu saja semua kinerja yang diinginkan oleh presiden maksimal, minimal lah urusan minyak goreng dan harga pokok selama menghadapi bulan Ramadan ini bisa diatasi dengan baik ya Mas Abe ya. Iya. Karena pandemi ini kan terbukti meluluh lantakan seluruh kehidupan masyarakat. Kalau urusannya minyak goreng dan lain sebagainya kan kita tahu yang menjabat di pos itu siapa begitu, dan dia bukan seorang kader partai. Mengapa kemudian publik harus melihat ini sebagai angin segar dalam pembangunan? Kan sebenarnya warning dari PKB, kalaupun toh ada reshuffle, haram hukumnya mengurangi jatah menteri dari PKB. Kan itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Jok Caimin itu, Mas Abraham. Bahwa yang lain itu boleh diganti, non-partai, partai yang lain digeser, monggo, kecuali PKB. Nah, kalau PKB yang diganti, yang sejak awal pasang badan untuk pemenangan Jokowi, itu tanda-tanda Ukraina dan Rusia akan pindah ke Indonesia. Wah, sorry ya. Jangan sampai yang rame itu bukan URA tapi urus nanti, itu yang kita khawatirkan tidak rame di kalangan kita. Tapi begini, Mas Saiful Huda, bagaimana Anda menjelaskan kepada publik dengan masuknya nanti PAN di dalam kabinet ini kan menjadi koalisi bersama pemerintah ya, justru kabinet ini akan berjalan lebih efektif begitu? Ya tentu PAN pasti memilih figur sosok yang terbaik yang bisa membantu kinerja Pak Presiden, kinerja dan performa kementerian ke depan dan pemerintahan Pak Jokowi. Itu ukuran-ukuran yang saya kira pasti menjadi semacam kesepakatan yang antara pihak Pak Presiden dengan PAN. Gitu. Jadi sekali lagi ya, ini sih wajar saja ya. Kalau misalnya apakah ini terkait dengan kepentingan publik, saya kira iya. Pemerintah, Presiden punya kepentingan betul mengevaluasi para menterinya supaya sesuai dengan ekspektasi publik. Oke, ya itu dia yang menarik. Jika kemudian persoalan publik yang menjadi acuannya, nampaknya kita harus fokus pada isu-isu sosial kesejahteraan termasuk minyak goreng dan lain sebagainya, itu yang menjadi persoalan genting belakangan ini. Tapi terima kasih waktu Anda Bapak-Bapak hadir bersama kami, Mas Saiful Huda dan Bung Adi Praitno hadir di iNewsroom.